Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari sekalian. Saya bersyukur untuk kesempatan kali ini dapat membawakan ceramah tentang problematika generasi Z pada zaman sekarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan isu tentang pentingnya penanaman karakter yang baik khususnya bagi para pemuda. Hadirin sekalian, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang didominasi oleh kaum dengan usia produktif, yakni generasi muda. Dikutip dari hasil sensus penduduk, usia produktif generasi muda, yakni generasi Z, mencapai 75,49 juta jiwa. Nah, lalu jumlah penduduk yang paling dominan kedua berasal dari generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa. Nah, dan sisanya merupakan penduduk lanjut usia dengan jumlah yang mencapai 28,8 juta jiwa. Nah, sehingga dengan hal ini, generasi muda memegang peran penting dalam memberikan dampak dan pengaruh yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita, bangsa Indonesia. Penanaman karakter yang baik merupakan hal yang sangat penting. Lalu, apa sebenarnya definisi dari karakter itu sendiri? Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran kita, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia ataupun makhluk hidup lain. Nah, mengapa karakter itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting? Jika kita berbicara tentang aspek kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa, maka karakter adalah hal yang baik, hal yang paling utama yang harus kita tanamkan dalam setiap pribadi seseorang, bahkan sejak masih usia balita. Nah, misalnya pada negara-negara dengan peradaban maju dan sejahtera, menanamkan nilai dan karakter yang baik, contohnya Jepang, walaupun dengan sumber daya alam yang terbatas dan jika dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia jauh lebih memiliki banyak sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam dibandingkan Jepang. Lalu, Jepang juga merupakan negara dengan jumlah lansia terbanyak di dunia. Namun, mereka tetap bisa untuk produktif. Seperti yang kita ketahui juga, kalau di Jepang itu sangat sering terjadi yang namanya gempa. Namun walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, tidak dengan masyarakat Jepang yang memiliki nilai semangat bekerja keras, disiplin yang tinggi, sehingga negara Jepang menjadi salah satu negara maju dan penduduk Jepang juga memiliki standar hidup yang tinggi, menduduki peringkat ke-8 dalam indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Nah, jika kita berbicara lebih dalam tentang karakter, ada 3 unsur pembentuk karakter. Yang pertama yaitu knowledge, yang kedua yaitu skill, dan yang ketiga yaitu desire. Ketiga hal tersebut ini sangat saling berkaitan satu dengan yang lain. Kita langsung masuk saja. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge atau pengetahuan. Nah, yaitu mengetahui tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Dengan kata lain, pengetahuan tentang moral, tentang bagaimana kita bertindak dan kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu desire atau kemauan. Ini terkait dengan kepatuhan kita kepada hukum hati nurani yang telah dititipkan bagi di dalam hati kita. Nah, banyak sekali kejahatan yang terjadi bukan karena si pelakunya itu tidak mengetahui apa yang dilakukannya itu salah, dan juga bukan karena mereka tidak tahu bagaimana melakukan hal yang baik. Bahkan seringkali dengan kesadaran penuh akan knowledge dan skill, tetapi persoalannya terletak pada kemauan untuk tunduk terhadap pengetahuan yang benar itu. Nah, melihat kembali sebuah kisah klasik yang menggambarkan ujian karakter yang melibatkan seorang tokoh muda yang terdapat dalam Alkitab, yakni Yusuf. Cerita ini mengambil setting atau tempat kejadian di rumah Potifar, majikan istri Yusuf, di mana rumah tersebut dalam keadaan yang sepi. Situasi sangat memungkinkan dan mendorong istri Potifar untuk merayu Yusuf untuk tidur dengannya. Dijelaskan bahwa istri Potifar sudah lama memperhatikan Yusuf dan
tertarik secara seksual dengan Yusuf. Namun beralasan karena Yusuf adalah seorang pemuda yang gagah dan perawakannya juga menarik. Namun cerita ini berakhir dengan keputusan Yusuf untuk menolak ajakan istri Potifar. Jika kita memperhatikan kondisi lingkungan waktu itu, sebenarnya sangat memungkinkan untuk bisa terjadinya kejahatan yang sempurna atau kejahatan yang tidak mungkin terungkap karena keadaan rumah yang sepi dan mereka berdua berada dalam satu kamar tidur. Tetapi Yusuf tetap memiliki pengetahuan dan kemauan untuk tidak mau berbuat dosa, sehingga ia memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut dengan istri Potifar. Dan yang terakhir yaitu skill atau keterampilan. Ini tuh terkait dengan bagaimana kita mengelola pengetahuan, moral, dan melaksanakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagaimana keahliannya, maka upaya untuk meningkatkan kualitas pribadi kita melalui proses mengasah keterampilan dengan cara mempraktekannya. Skill dapat kita terapkan untuk mengasah keterampilan dengan cara mempraktekannya. Skill dapat juga kita terapkan pada lingkungan terkecil kita di mana kita berada. Salah satunya adalah lingkungan keluarga. Di sana kita mencontohi dan dicontohi sesuai dengan semua perilaku dan tindakan yang kita lakukan, yang kita miliki dan memiliki pengaruh bagi diri kita maupun orang lain. Lalu ada pun contoh-contoh dari karakter-karakter yang baik itu sendiri. Misalkan jujur, independen, kerja keras, disiplin, berintegritas, dan menghargai satu sama lain. Hadirin sekalian, setiap orang pada dasarnya memiliki karakter yang baik sejak ia dilahirkan. Namun, semua itu tergantung bagaimana lingkungannya memberikan dampak atau pengaruh. Jika lingkungan sekitarnya toksik dan membawa pengaruh negatif, mencontohkan hal-hal yang buruk, maka akan berpengaruh juga pada karakter individu tersebut. Namun jika lingkungan memiliki pengaruh yang positif, menanamkan hal-hal yang baik, maka juga akan berpengaruh yang baik pada karakter orang tersebut. Sehingga hal-hal apa sajakah yang dapat terjadi jika kita memiliki karakter yang buruk? Yang pertama, yaitu sering terjadinya korupsi. Korupsi terjadi karena sikap ketidakjujuran. Yang kedua adalah rasisme. Karena tidak menghargai perbedaan atau hilangnya rasa solidaritas. Yang keempat adalah memicu kemiskinan. Karena kemalasan itu sendiri, tidak ada rasa untuk mau bekerja keras atau berusaha mendapatkan sesuatu. Kita sebagai gambaran pemuda Kristen memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Allah adalah pribadi yang tidak memandang rupa, ia melihat jauh ke dalam hati manusia. Karakter adalah gambaran kita sebagai remaja Kristen. Itulah sebabnya ia memproses kita seumur hidup untuk menumbuhkan karakter-karakter ilahi sehingga kita semakin serupa dan segambar dengannya. Ia ingin kita menanamkan karakter-karakter yang baik dalam kehidupan kita, yang mencerminkan kita sebagai pemuda Kristen. Seperti ada tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda yang mengabdi kepada bangsa dan negara, terlebih sebagai seorang pemuda Kristen yang merepresentasikan gambar dan rupa Allah di dunia, di masa depan nanti kita akan menjadi calon-calon pemimpin yang besar dan harus memiliki dasar fondasi karakter yang baik sehingga kita bisa menjadi teladan dan berkat bagi lingkungan terdekat kita sampai kepada bangsa dan negara. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di akhir kata saya ucapkan shalom bagi kita semua. Terima kasih.